Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deswantari, Prodi Hukum Agama Hindu jurusan Dharma Sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kriminologi dan teori-teori kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Namun, kriminologi ini lebih mempelajari tentang bagaimana suatu kejahatan tersebut bisa terjadi dan apa upaya untuk menanggulanginya terjadinya kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif biologis. Kriminologi dalam perspektif biologis, keturunan dan kejahatan. Teori ini tidak populer di Amerika namun lebih dikenal di Eropa. Ada dua kelompok teori yang menggunakan istilah biologi, yaitu sosiobiologi yang melihat aspek genetika untuk menjawab problem sosial dan biososial, kriminologi yang melihat interaksi biologi dan lingkungan untuk menjawab problem sosial masyarakat. Klasifikasi teori biologi yaitu teori biologi inferior. Kelompok teori ini berasumsi bahwa biologi kriminal adalah inferior pada yang non-kriminal. Teori bentuk tubuh. Kelompok teori ini berasumsi bahwa bentuk dan konstitusi fisik penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat. Teori perbedaan dan kecadan. Kelompok teori ini berasumsi bahwa ada sesuatu yang bersifat fisik yang berbeda dan salah yang terjadi di dalam tubuh penjahat. Teori vitamin dan nutrisi. Kelompok teori ini berasumsi bahwa ada yang dimakan dan tidak dimakan akan mempengaruhi tingkah lakunya dan ini menyebabkan munculnya tindak kriminal. Teori-teori mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik. Usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall pada tahun 1758 sampai dengan 1828, Superheim pada tahun 1776 sampai dengan 1832, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, dan bentuk dari otak. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal, sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk kemampuan atau kecakapan tertentu dari organ. Pada tahun 1902 muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria. Pada tahun 1902 muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria, dan Italia. Sebagai pelopor antara lain Kretschmer, seorang psikiater. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental abnormal. Kretschmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu tipe leptosum yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak. Tipe Pygmies yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang. Tipe Atletis yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol, sifatnya agresif. Tipe teknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk mazhab ini adalah H. Sheldon
yang menjelaskan tingkah laku manusia. Sheldon membandingkan dengan dunia hewan yang terjadi dari kelompok herbivora dan karnivora yang kemudian membagi manusia ke dalam 3 tipe berdasarkan pada panjang pendeknya usus, yaitu tipe endomorfik yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe mesomorfik yang memiliki sifat aktif dan agresif, tipe ektomorfik yang memiliki sifat introvert seperti sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan. Teori-teori dalam kriminologi dari perspektif psikologis. Yang pertama yaitu ada trait theory, yaitu teori sifat. Yang kedua, cognitive theory, teori kognitif, yang artinya teori belajar mengkaji proses berpikir dan berusaha menjelaskan bagaimana orang belajar memecahkan masalah, termasuk yang melibatkan pertanyaan tentang nilai dan moralitas, dan memahami, menafsirkan lingkungan sosial. Teori kognitif memiliki cabang termasuk yang berfokus pada perkembangan moral dan intelektual. Berikut adalah cabang-cabang teori kognitif. Yang pertama, moral development theory, yang artinya yaitu teori perkembangan moral. Cabang pertama dari teori kognitif yaitu teori perkembangan moral. Menurut teori perkembangan moral, bahwa individu menjadi kriminal ketika mereka tidak berhasil menyelesaikan perkembangan intelektualnya dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua yaitu cognitive information processing theory, yang artinya teori pemrosesan informasi kognitif. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi kognitif. Bidang kedua dari teori kognitif yang berlaku untuk kriminologi adalah teori pemrosesan informasi kognitif. Teori ini melibatkan studi tentang persepsi manusia, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang membuat keputusan dengan terlibat dalam serangkaian proses berpikir yang kompleks. Yang ketiga yaitu ada script theory. Menurut Roger C. Salk and Robert P. Abelson dari Universitas Yale yang mengembangkan teori script untuk menjelaskan proses pemahaman selama situasi atau peristiwa yang terjadi. Script merujuk pada pengetahuan umum tentang hal-hal tertentu, teknis situasi yang tersimpan dalam pikiran. Secara lebih formal, Salk dan Abelson mengabaikan script sebagai sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya atau urutan tindakan stereotip yang mendefinisikan suatu situasi. Yang keempat yaitu psikoanalitik perspektif criminal behavior as maladaptation. Dari sudut pandang psikologis, perilaku kriminal adalah maladaptif atau produk dari kekurangan kepribadian pelaku. Teori psikoanalisa Sigmund Freud tentang kriminalitas menghubungkan kejahatan dan perilaku kriminalitas dengan suatu hati nurani yang baik. Dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelima yaitu ada frustration aggression theory.
yaitu teori frustasi agresi. Teori frustasi agresi Dollard menyatakan bahwa frustasi dapat menyebabkan berbagai bentuk perilaku terhadap regresi, sublimasi, dan fantasi agresif langsung terhadap orang lain, dan itu adalah konsekuensi yang paling mungkin terjadi karena setiap orang terkadang mengalami frustasi. Baik, segitu yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.